Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pertemuan yang kedua, ya, yaitu materinya tentang surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat 12. Namun pada pertemuan kedua ini berbeda tujuannya dengan pertemuan yang pertama. Mungkin tujuannya tadi sudah kalian baca, sudah kalian hayati, ya, di awal pembukaan pada video ini, yaitu pada pertemuan kedua ini adalah kalian atau peserta didik mampu menganalisa apa makna atau isi kandungan dari surat Al-Hujurat ayat 10. Namun sebelum membahas lebih jauh ke arah sana, saya ingin mengungkapkan begini. Ada satu ungkapan peribahasa, satu musuh itu kebanyakan dan 1000 teman itu sangat sedikit. Nah, peribahasa ini sudah lama dan sangat familiar sekali, dan tentunya peribahasa ini mengandung pesan yang sangat dalam karena peribahasa ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi manusia itu kecenderungannya adalah memiliki banyak teman. Karena manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Artinya makhluk sosial ini adalah makhluk yang memang membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Karena fitrahnya begitu. Nah, jadi kalau ada manusia yang suka bertengkar, yang mencari-cari musuh, itu manusia yang keluar daripada fitrahnya sebagai manusia. Atau manusia yang menyendiri, yang suka sendiri, tidak mau bergaul, tidak mau ketemu dengan orang lain, maka orang seperti itu sakit jiwanya, maka harus segera diobati. Nah, Islam itu sudah memberikan panduannya. Panduannya di mana? Yaitu salah satu panduannya adalah dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan ayat. Nah, makanya kita sangat butuh terhadap ayat ini. Ya, sekali lagi, manusia seperti kita sebetulnya sangat butuh terhadap ayat ini. Karena kita pada saat ini, ya, pada jam ini, pada detik ini memerlukan banyak kawan, memerlukan banyak saudara, gitu. Maka ingat ya, ayat ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang memang normal dan tidak sakit, gitu ya. Mari kita sama-sama kaji ayat ini, ya. Ayat 10 dari surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, gitu ya. Saya langsung ke artinya. Innamal mu'minuna ikhwah, yang artinya adalah sesungguhnya. Innamal, sesungguhnya. Mu'minuna, orang-orang mukmin. Ikhwah, itu bersaudara. Ya, ini sangat jelas ya. Saudara itu banyak. Ada saudara sebangsa, ada saudara sekampung, ada saudara sealma mater. Saudara dalam ayat ini menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah saudara seagama, saudara seiman. Ini senada dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sahih, barang siapa yang suka menolong hambanya, sesama saudaranya,
maka Allah akan menolong dia. Gitu. Itu janji Allah. Jadi kalau kita ingin dipermudah segala urusan, ingin ditolong Allah, maka kita harus sering-sering memperbanyak menolong orang lain. Kemudian yang selanjutnya ada hadis bahwa saudara itu bagaikan satu tubuh. Antara mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu tubuh. Kalau dalam tubuh kita, satu tubuh itu terasa sakit satu bagian tubuh saja, maka anggota tubuh yang lain pun merasa sakit. Kalau mata kita sakit, maka mulut kita akan mengatakan sakit. Kalau ditanya oleh dokter, maka mulut kita akan mengatakan apa yang dirasakan oleh mata. Nah, itu adalah gambaran-gambaran hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, kemudian fa'aslihu, maka damaikanlah. Ini adalah kata perintah, maka damaikanlah. Berarti kalau perintahnya mendamaikan, artinya ada perselisihan. Maka orang yang mendamaikan dengan kebohongan itu boleh. Saking apa? Saking tidak bolehnya saling bermusuhan. Gitu, ya. Oke. Kemudian ayat selanjutnya, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Tafsirnya apa? Takwa di sini harus dalam segala hal. Ya, gitu. Maka menganggap orang lain adalah saudara kita, kemudian kita menjauhi perselisihan, dan kalaupun ada perselisihan, kita cepat-cepat untuk mendamaikannya, maka itu salah satu ciri-ciri kita adalah orang yang bertakwa. Makanya menganggap orang lain saudara itu adalah sebuah ketakwaan. Asal menganggap saudaranya itu lillahi ta'ala, ya, dan dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalimat selanjutnya adalah wattaqullaha la'allakum turhamun. Apabila kita sudah bertakwa, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada orang yang bertakwa tersebut. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pertama, bahwa ayat ini memberikan pesan kepada kita supaya kita harus banyak bersaudara. Ya, banyak bersaudara. Yang kedua, ketika ada perselisihan maka harus segera didamaikan dengan cara-cara yang baik. Yang ketiga, pesannya adalah kita harus bertakwa kepada Allah dalam semua urusan. Ya, ingat ya, dalam semua urusan. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa menganggap orang lain itu saudara? Ya, bisa menganggap orang lain itu saudara. Oke, jadi cari persamaan, jauhi perbedaan. Kalau kita mencari persamaan, maka yang akan timbul adalah kasih sayang. Kalau kita mencari-cari perbedaan, maka yang timbul adalah kebencian. Dan persaudaraan itu harus diperjuangkan. Ya, ingat, persaudaraan itu harus diperjuangkan. Jadi ukhuwah Islami itu tidak bisa tidak bisa datang begitu saja, tetapi harus diperjuangkan. Siapa yang memperjuangkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim atau persaudaraan sebangsa, persaudaraan alma mater, persaudaraan yang lainnya, itu adalah yang memperjuangkannya adalah diri kita sendiri. Maka oleh karenanya, mari kita sama-sama melihat orang lain itu seperti saudara kandung kita. Melihat persamaan, banyak persamaan, dan jangan perbanyak melihat
perbedaan. Mari kita sama-sama lihat persamaannya. Islam tidak pernah mencari musuh. Ingat ya, Islam tidak pernah mencari musuh. Tapi ketika ada orang yang memusuhi Islam, maka umat Islam akan melawan. Gitu. Jadi Islam itu tidak pernah ada musuh. Tidak pernah mencari musuh, tapi banyak yang memusuhi Islam. Kalau ada orang yang memusuhi Islam atau kelompok yang memusuhi Islam, maka Islam wajib untuk membela diri. Islam itu sangat indah. Ya, Islam itu sangat indah. Islam itu sangat memerintahkan untuk bersaudara, untuk bersatu gitu. Gitu. Ya, itu baru satu isi kandungan atau pesan dari surat Al-Hujurat ayat 10. Dan nanti ada tugas, ya, tugasnya apa? Nanti lihat atau baca di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.